warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema hotel akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pada daftar isi yang akan kami jelaskan adalah yang pertama ada anggota tim, kedua studi kasus, ketiga IRD, keempat normalisasi, dan yang terakhir ada mapping. Selanjutnya adalah anggota tim. Yang pertama ada saya sendiri, Utari Widyardana, dengan NIM 2106-103. Kedua ada Andi Nabila Fadia. Ketiga ada Nabila Zahra. Keempat ada Arianti Putri Maharani. Kelima ada Adi Muhammad Rifaldi Al-Jidanur. Keenam ada Rita. Ketujuh Nikola Koranbalan. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang studi kasus kami, yaitu bagaimana melakukan transaksi pemesanan dan reservasi untuk sebuah kamar pada hotel. Di sini ada IRD. Yang pertama ada tipe kamar. Yang pertama itu ada pelanggan, terus juga kamar, karyawan, reservasi, harga terkini, pembayaran, tagihan, tunai, dan debit. Lalu di pelanggan itu memilih dengan relasi memilih dan dipilih. Untuk kamar itu dipilih dan memilih pelanggan. Jadi pelanggan memilih kamar dan kamar dipilih oleh pelanggan. Lalu kamar itu ke tipe kamar itu many-to-many, oleh karena itu menggunakan entitas bantu yaitu kategori kamar. Jadi kamar memiliki kategori kamar dan kategori kamar dimiliki oleh kamar. Lalu tipe kamar memiliki kategori kamar dan kategori kamar dimiliki oleh tipe kamar. Terus juga habis itu pelanggan ke karyawan itu many to one, di mana karyawan itu one dan pelanggan itu many. Di mana juga karyawan melayani pelanggan dan pelanggan dilayani karyawan. Lalu pada karyawan itu adalah sebuah rekursif, di mana karyawan mengepalai beberapa karyawan. Lalu juga pelanggan ke reservasi, di mana reservasi itu sebuah supertype dan memiliki subtype yaitu offline dan online. Terus juga relasinya adalah memiliki dan melakukan dan dilakukan. Pelanggan melakukan reservasi dan reservasi dilakukan oleh pelanggan. Lalu pelanggan ke harga terkini itu adalah one to one, di mana mendapatkan dan didapatkan. Jadi pelanggan mendapatkan harga terkini dan harga terkini didapatkan oleh pelanggan. Lalu pelanggan sama pembayaran itu one to one, di mana pelanggan melakukan pembayaran dan pembayaran dilakukan oleh pelanggan. Terus juga habis itu pembayaran ke tunai dan debit itu ARCH dengan relasi melakukan dan dilakukan. Jadi pembayaran itu bisa tunai juga debit. Habis itu di sini ada riwayat pembayaran dan riwayat reservasi serta riwayat tagihan itu sebagai historical data. Selanjutnya adalah normalisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya persilakan. Oke, untuk normalisasi, jadi gambar di kiri atas merupakan data yang belum dinormalisasi, yaitu terdapat data yang redundansi. Jadi ada datanya tuh jadi satu gitu. Kemudian yang untuk tabel yang di sebelah kanan merupakan tabel yang sudah menjadi bentuk normalisasi, yaitu 1NF. Jadi tabelnya sudah dijabarkan jadi satu persatu. Kemudian ada mapping one to one, entitas pelanggan dan entitas kamar dipetakan menjadi tabel pelanggan dan kamar. Relasi one to one antara entitas pelanggan dengan entitas kamar dipetakan dengan adanya primary key dari tabel pelanggan yang menjadi foreign key pada tabel kamar. Jadi primary key di tabel pelanggan akan jadi foreign key di tabel kamar. Oke, untuk pembahasan mapping one to one yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mapping one to one. Yang pertama, entitas kamar dan entitas tagihan dipetakan menjadi tabel kamar dan tabel tagihan.
Relasi one-to-one antara entitas kamar dengan entitas tagihan dipetakan dengan adanya primary key dari tabel kamar yang menjadi foreign key pada tabel tagihan. Jadi dalam tabel tagihan terdapat foreign key dari entitas kamar. Next. Lalu selanjutnya mapping one-to-one lagi, yaitu antara entitas pelanggan dan entitas pembayaran. Dipetakan menjadi tabel pelanggan dan pembayaran. Relasi one-to-one antara entitas pelanggan dengan entitas pembayaran dipetakan dengan adanya primary key dari tabel pelanggan yang menjadi foreign key dari tabel pembayaran. Jadi ID pelanggan terdapat dalam entitas pembayaran. Baik, selanjutnya mapping one-to-one akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada mapping one-to-one. Terdapat entitas pelanggan dan entitas harga. Entitas pelanggan dan entitas harga terkini dipetakan menjadi entitas pelanggan dan entitas harga terkini dipetakan menjadi tabel pelanggan dan harga terkini. Relasi one-to-one antara entitas pelanggan dengan entitas harga terkini dipetakan dengan adanya primary key dari tabel pelanggan yang menjadi foreign key pada tabel harga terkini. Next. Di sini ada mapping one-to-one dan one-to-many. Pada entitas karyawan, reservasi dan pelanggan dipetakan menjadi tabel karyawan, tabel reservasi, dan tabel pelanggan. Relasi one-to-many antara entitas karyawan dengan entitas pelanggan dipetakan dengan adanya primary key dari tabel karyawan yang menjadi foreign key pada tabel pelanggan. Relasi one-to-one antara entitas reservasi dengan entitas pelanggan dipetakan dengan adanya primary key dari tabel reservasi yang menjadi foreign key pada tabel pelanggan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mapping many to many. Entitas tipe kamar, kamar dan kategori kamar dipetakan menjadi tabel tipe kamar, kamar dan kategori kamar. Entitas kategori kamar merupakan intersection entity yang menjadi solusi untuk relasi many to many antara entitas tipe kamar dan entitas kamar. Pada konseptual model terdapat simbol bar atau birth relationship yang menjadikan foreign key pada tabel kategori kamar. ID tipe kamar, ID kamar juga menjadi primary key dari tabel kategori kamar. Next. Nah, lalu di sini ada mapping recursive relationship. Entitas karyawan dipetakan menjadi tabel karyawan. Hasil pemetaan dari recursive relation pada entitas karyawan berupa foreign key dari tabel karyawan yang menjadi berupa primary key dari tabel karyawan yang menjadi foreign key pada tabel karyawan sendiri, yaitu pada atribut ID manager. Materi selanjutnya, mapping supertype dan subtype akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pemetaan dari konseptual model, di mana mapping supertype dan subtype-nya. Entitas online, offline, dan reservasi dipetakan menjadi tabel online, offline, dan reservasi. Hasil pemetaan dari supertype dan subtype-nya pada tabel reservasi berupa primary key dari tabel online dan offline yang menjadi FK pada tabel reservasi. Sekian. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, yang berikutnya adalah mapping ERS. Entitas pembayaran, tunai, dan debit dipetakan menjadi tabel pembayaran tunai dan debit. Pemetaan dari ERS dapat dilakukan dengan menggunakan trigger, di mana dari dua atribut yang menjadi foreign key, yaitu ID tunai dan ID debit, hanya salah satu yang dapat terisi. Jika salah satu atribut terisi, misalnya ID tunai, maka atribut lain seperti contohnya mungkin
ID debit tidak dapat terisi. Sekian. Terima kasih kepada Ibu Dina yang telah menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 3 telah selesai mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.